Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah analisis real ya, untuk pertemuan kita yang ke-6. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Saya pikir ini kalian sudah mendapatkan materi ini di bangku SMP maupun SMA ya, ataupun SMA lah ya, dan sederajatnya. Nah, kita ulas lagi sekilas ya. Nilai mutlak dari A itu definisinya ini A dengan kurungnya, ini kurung garis lurus ya. Itu definisinya nilai mutlak dari A itu sama dengan A ketika A-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Artinya A-nya tidak negatif. Ketika A-nya negatif maka dia akan menghasilkan negatif A, seperti itu definisinya. Saya ulangi, nilai mutlak dari A itu sama dengan A ketika A-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai mutlak dari A itu sama dengan negatif A apabila A-nya itu negatif. Contohnya nilai mutlak dari 6 itu 6. Karena 6 ini positif maka hasilnya 6. Nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Nah, nilai mutlak dari negatif 7 itu sama dengan negatif 7 ya. Karena negatif kali negatif hasilnya positif, maka hasilnya sama dengan 7. Seperti itu. Nah, dari sini kita buat sebuah teorema. Yang pertama, nilai mutlak dari A kali B itu sama dengan nilai mutlak dari A kali nilai mutlak dari B. Untuk setiap AB-nya anggota bilangan real ya. Contohnya A-nya 1, B-nya 1. A-nya 1, B-nya 2 misalkan. 1 kali 2 kan 2. Nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Itu sama dengan nilai mutlak dari 1 kali nilai mutlak dari 2. Jadi nilai mutlak dari 1 itu 1, nilai mutlak dari 2 itu 2, 1 kali 2 2. Semuanya sama, menghasilkan nilai yang sama. Dan nanti dibaca sendiri untuk teorema B, C, dan D ya. Untuk yang C ini, yang B ini ya, perhatikan nilai mutlak dari A dikuadratkan itu sama dengan A pangkat 2 ya. Ini kurang pangkat 2. Ini kelihatannya pembaca file saya yang salah ini. Untuk setiap AB anggota hubungan bilangan real. Sekarang kita buktikan ya yang A dulu. A ini ada 5 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang pertama, ketika A nya 0, B nya 0, maka jelas ya, nanti 0 kali 0 kan 0, nilai mutlak dari 0, nilai mutlak dari 0 juga kan, 0 juga, 0 kali 0 juga sama dengan 0. Jadi ini nanti sudah terbukti untuk AB nya itu sama dengan 0. Ketika AB nya itu lebih dari 0 dan B nya lebih dari 0, artinya AB positif ya, maka A kali B itu juga merupakan bilangan positif. Karena bilangan positif, A nya positif, maka nilainya A. Berarti ini AB, berarti di sini juga AB, nilainya AB. Lah A itu sendiri itu sama dengan nilai mutlak dari A, B itu nilai mutlak dari B, maka hasilnya kan sama, ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Terbukti kan. Untuk kemungkinan keadaan yang lain kalian bisa baca sendiri ya. Sekarang untuk B seperti ini, karena A-nya A kuadrat itu lebih dari 0, maka A pangkat 2 itu sama dengan nilai mutlak dari A pangkat 2. Itu sama dengan A pangkat 2 itu kan A kali A. Nah, ini A ini sama dengan berdasarkan yang B tadi, A kali B, A kali B. Ketika B nya diganti A juga, maka ketemu nilai mutlak dari A kali nilai mutlak dari A. Karena perkaliannya ada 2, maka nilai mutlak A pangkat 2. Untuk yang C kalian bisa baca-baca sendiri ya. Itu kemungkinannya akan dibuktikan jika A nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C itu, maka negatif C kurang dari A dan A kurang dari atau sama dengan C. Nah, itu kemungkinannya ada 2 juga ya. Jika A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 0, nanti bisa dipahami sendiri. Dan sekarang kita akan buktikan yang D. Yang D ini bunyinya negatif nilai mutlak dari A itu kurang dari atau sama dengan A, dan A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A untuk setiap A anggota bilangan real. Kita buktikan yang D. Ini sudah saya tulis sebelumnya. Nilai mutlak dari negatif nilai mutlak dari A kurang dari sama dengan A
dan A kurang dari sama dengan nilai mutlak dari A untuk setiap A anggota bilangan real. Ini ada 3 kemungkinan, A sama dengan 0, A kurang dari 0, dan A lebih dari 0 nanti ya. Kita untuk A sama dengan 0 dulu makin jelas ya. A nya diganti dengan 0 maka akan ketemu seperti ini. Nilai mutlak dari 0 adalah 0, negatif kali 0 ini juga 0. Nah ini tinggal menurunkan ini, karena nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0, maka ini adalah merupakan pernyataan yang benar. Untuk A nya kurang dari 0 artinya A nya negatif, maka tinggal mengganti. Karena A nya negatif maka nilai mutlaknya itu menghasilkan negatif A, semua negatif A ya. Sekarang negatif kali negatif kan positif A kan, kurang dari negatif A kurang dari negatif A. Sekarang apakah betul ini pernyataan ini? Kita buktikan. A nya tadi kurang dari 0, A nya negatif. Tadi di sini A nya negatif ya tandanya, kurang dari. Nah, A nya kan negatif, negatif kali negatif kan positif. Ini tandanya positif. Ini juga karena sama kan, positif. Karena nilainya juga sama A nya, maka ini juga negatif kurang dari positif. Negatif kurang dari atau sama dengan positif, betul. Dan negatif positif kurang dari atau sama dengan positif, ini juga betul. Jadi ini juga sebuah pernyataan yang benar. Terus yang ketiga, yang terakhir, kondisinya A sama lebih besar daripada 0. Jadi tinggal mengganti saja. Kalau A lebih besar daripada 0 artinya A nya kan positif, maka nilai mutlak dari A itu sama dengan A. Tinggal ganti. Ini juga A, ini juga A ya. Oke, mohon maaf ada yang terlupa ya tadi ya. Nilai dari ini keliru, ini bukan negatif A, ini A gitu saja. Berarti karena A itu negatif, maka hasilnya di sini adalah negatif. Dan ini juga merupakan pernyataan yang betul. Kita ulangi lagi yang bagian ini. A itu negatif, nilai mutlaknya kan karena negatif, berarti negatif A atau negatif kali negatif hasilkan positif A. A nya tetap di sini, karena A nya di sini bernilai negatif, berarti negatif A, harga mutlaknya bernilai negatif A. Sekarang ini A ini karena kurang dari 0 tandanya negatif, A nya juga ini tandanya negatif. Karena nilainya A ini sama, maka negatif itu kurang dari atau sama dengan negatif. Ini sebuah pernyataan yang betul, dan ini tentu jelas betul. A nya negatif, negatif kali negatif kan positif, negatif pasti kurang dari atau sama dengan positif. Ini juga merupakan pernyataan yang betul. Jadi pernyataan untuk ini itu adalah pernyataan yang benar. Maaf ini keliru. Terus untuk A nya positif, maka tinggal nilai mutlak dari A itu sama dengan A ya. Ini A, ini A ya. Ingat ini tandanya kita buat ya. A nya positif, kurang dari A nya juga positif, kurang dari. Lah ini positif negatif, positif kali negatif itu negatif. Ini negatif kurang dari atau sama dengan positif, kurang dari atau sama dengan positif, positif kurang dari atau sama dengan positif. Ini juga merupakan pernyataan yang betul. Karena 3 kemungkinan ini menghasilkan pernyataan yang benar, maka terbukti bahwa teorema itu merupakan teorema yang benar, seperti itu. Oke, kita buat sebuah latihan soal ya, terkait tadi nilai mutlak. Nah ini sudah saya siapkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Harga mutlak dari 2x tambah 1 sama dengan 11. Ini ada 2 kemungkinan. 2x ditambah 1-nya itu positif ya. Ini dan 2x kurang ditambah 1-nya ini negatif. Untuk yang ini kita uraikan dulu ya. Ketika ini positif, 2x tambah 1 positif, maka nilai mutlaknya 2x ditambah 1 itu sama dengan kan. Ini sama dengan 11 ini. Nah ini positif, maka hasilnya ini sendiri gitu. Berarti tinggal kita menghitung yang ini, mengoperasikan yang ini. 2x langsung saja ini mengurangkan yang ini itu sama dengan 10
X nya sama dengan 5 seperti itu. Sekarang untuk yang negatif 2X ditambah 1 nya kurang dari 0, maka ini menyelesaikannya nilainya 2X tambah 1 mutlak, maka seperti ini. Tinggal dikalikan seperti ini ya, negatif 2X kurang 1 sama dengan 11. Langsung saja 2X sama dengan 12, X nya sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan himpunan anggotanya negatif 6 dan 5 seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, 2X tambah satunya positif dan negatif. Nah, bagaimana kalau untuk yang ini ya? Ini sebenarnya ketika ini lebih dari, maka cara pengerjaannya tetap sama ya. Bagaimana yang ini? Nah, kita pakai yang C, sifat yang C tadi. Teorema yang C. Ketika C nya lebih besar dari sama dengan 0, maka nilai mutlaknya ini sama dengan ini. Negatif C negatif C kurang dari sama dengan A, dan A nya kurang dari atau sama dengan C. Kita gunakan yang itu sifatnya. Karena 11 ini lebih dari 0, maka bentuknya ini seperti negatif 11 kurang dari 2X ditambah 1 kurang dari 11. Ini ada dua pernyataan. Yang pertama ini, terus yang kedua adalah ini. Sekarang pernyataan yang pertama dulu ya, kita uraikan, yaitu negatif 11 kurang dari 2X. Ini kan bahasanya kalau dibaca dari sini 2X lebih besar daripada negatif 11. 2X tambah 1, mohon maaf. Nah, kita balik ya ini ya. Kita baca dari kanan, 2X tambah 1 lebih besar daripada negatif 11. Langsung saja masing-masing ruas dikurangi, ditambah inversenya 1 yaitu negatif 1, 2X, tinggal 2X kan, dikurangi ini mengurangi yang ini negatif 12, jadi X nya itu lebih besar dari negatif 6. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua kan 2X tambah 1 kurang dari 11 yaitu 2X kurang dari 10, X nya kurang dari 5. Jadi nanti seperti ini, X nya lebih besar daripada negatif 6 dan X nya kurang dari 5. Nanti himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan anggotanya X. Langsung saja ya, negatif 6 kurang dari X kurang dari 5. Tentunya X nya anggota real ya. Seperti ini cara menyelesaikannya. Oke, bisa dipahami ya nih. Nah, silakan nanti untuk soal-soal yang ada di buku kalian kerjakan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini.